Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel Idafa SF. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan jalan rezekinya. Amin. Berkebun lagi teman-teman. Hari ini suara saya agak nggak enak didengar ya teman-teman, karena sedang flu berat. Nah, ini tadi pagi saya sudah mulai berkebun ya teman-teman, tapi tidak angkat kamera karena agak susah. Ini tadi saya sudah membersihkan rumput-rumput yang ada di sebagian pot. Dan ini tadi di pot bawang daun saya juga membersihkan rumputnya, sekalian saya petik bawang daunnya ya. Ini mau saya pakai untuk bikin cemilan nanti sore buat suami saya. Gorengan ya biasanya, tahu isi atau bakwan gitu ya teman-teman. Lumayan kan, tidak usah beli teman-teman. Cukup dari kebun kita sendiri. Kebun mini depan rumah, ya kan teman-teman? Jadi kita bisa menghemat uang belanja. Dan hari ini saya rencananya mau metik ini teman-teman. Metik bayam. Ini bayamnya mulai ada ulat lagi teman-teman. Jadi kalau organik itu kalau telat nyemprotnya itu ulatnya cepat banget berkembang biak, karena banyak kupu-kupu yang berterbangan, terutama kupu-kupu yang berwarna dan berukuran besar teman-teman. Itu biasanya adalah ulat bulu ya, itu yang agak menjengkelkan. Ini nanti saya petik. Ada berapa pot ini? Ada 6 pot, 5 pot, tapi ini ada 1 batang aja. Ini mau saya panen, saya petik bayamnya, dan nanti potnya akan saya pakai untuk menanam cabai. Ini sudah bolong-bolong teman-teman, ulat ini, ulat dan belalang. Padahal kemarin masih ini ya, masih utuh ya, berapa hari nggak diambil sudah keduluan hama, tapi tidak apa-apa. Ini saya petikin saja ya teman-teman, nanti baru dicabut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata beberapa hari ini kan ada sepertinya kena kutu ya teman-teman. Jadi bibit cabai yang di sini tuh habis teman-teman, kena keriting. Ini juga habis, mati, kering. Belum saya pindah ini sawinya, malah sudah kering duluan. Nah, ini kemarin saya kan bilang sama teman-teman ya, yang postingan video yang kemarin, untuk membuktikan pupuk itu dia bagus atau tidak. Maksudnya pupuknya itu punya ini ya, pupuknya bisa bagus ke tanaman. Nah, ini buktinya teman-teman. Yang pupuk nasi ya, kemarin nasi sisa itu yang saya blender, ini ternyata dalam 7 hari ya, kira-kira 7 hari kalau nggak salah, atau 6 hari, ini sudah tinggi seperti ini teman-teman. Walaupun ini keriting ya, ini keriting, ini keritingnya kayak karena hama, ini bukan karena malnutrisi ya. Ini harus disemprot, tapi saya nggak tahu semprotnya itu kalau organik pakai apa. Nanti dicoba pakai bawang putih mungkin ya, sama dicampur bahan-bahan yang lain.
karena nanti kalau dibiarkan ini sudah ke bayam ya, keritingnya ini nanti ke bayam Brasil, ke cabai dan ke yang lainnya teman-teman. Nah, pupuk itu efektif atau tidak itu bisa dilihat kira-kira sekitar 7 hari atau 10 hari ya, menurut saya sih 10 hari, tapi ini 7 hari sudah kelihatan teman-teman, sudah kelihatan ada efeknya ya. Dan kemarin memang ada yang komen itu jangan sering-sering karena tidak difermentasi. Memang benar teman-teman, untuk pupuk yang tidak difermentasi jangan sering-sering ya, karena dia kan tidak langsung diserap, berproses dulu di tanah baru bisa diserap akar ya teman-teman. Ini saya ngambil daun bayam ini sebenarnya sambil agak ngeri-ngeri sedap, takut ada ulat bulu teman-teman. Itu musuh saya musuh bebuyutan saya paling takut sama ulat bulu. Walaupun senang berkebun teman-teman, tapi saya itu takut sama ulat bulu, gatalnya nggak ketulungan dan awet ya. Mau sudah dikasih peredah minyak atau apa, tetap saja namanya gatal, kena ulat bulu itu panas ya. Ini bayamnya sebenarnya sudah telat petik ya, karena kemarin saya benar-benar ini ya nggak keluar berkebun 3 hari, ini hari keempat saya baru keluar. Kalau hari-hari biasanya paling nyiram tanaman saja atau nyabut-nyabut rumput sedikit gitu. Emang saya jarang angkat kamera teman-teman, karena buru-buru ya. Kadang buru-buru, kadang juga di luar ada suara yang lain, jadi saya nggak sempat untuk ngambil gambar. Tapi kalau sedang sepi seperti ini ya gaspol ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa tetap konsisten untuk tiap hari ambil gambar teman-teman, karena jelek juga ini kalau tiap jedanya terlalu banyak, rekomendasinya juga nggak bagus ya. Jadi saya harus rajin untuk bisa eksis. Ya namanya berjuang ya teman-teman, dari hobi yang nggak jelas ini. Tapi memang ini hobi saya dari kecil teman-teman, jadi hobi berkebun itu bukan asal ya. Ini dari kecil itu saya memang suka menanam sesuatu. Yang lainnya saya cabut-cabut teman-teman. Hobi saya itu sering diketawain sama teman-teman yang lain waktu kecil. Yang lain pada main apa, saya nyabut rumput yang unik-unik ditanam di pot di depan rumah. Ya sama orang tua saya paling dicabut lagi, karena kan itu rumput teman-teman. Tapi bagi saya kan unik, rumputnya unik saya tanam. Ya lama-lama kalau ngelihat ada tetangga punya bunga yang bagus gitu, saya samperin teman-teman, saya berani-beranikan menyamperin rumahnya. Walaupun itu orangnya itu orang yang berpengaruh ya, misalnya
Pak RT gitu. Kalau zaman dulu kan namanya Pak RT, Pak RW atau Pak apalah, pokoknya yang punya jabatan di desa itu kan orang berpengaruh. Itu saya samperin teman-teman. Saya samperin rumahnya, saya minta bunganya. Dan karena saya masih kecil ya, sekitar kelas 1, 2 gitu, ya dikasih sama ibu-ibunya. Oh iya, ada diambilin untuk bunganya. Ada anggrek, ada macam-macam. Nanti pulang saya domelin sama orang tua saya. Kamu ngambil di mana katanya. Padahal saya minta itu. Minta dan diambilin sama yang punya. Nah, biasanya nanti kalau pas ketemuan ada PKK atau apa, itu orang tua kan pada ketemu tuh. Nanti pada cerita. Nah, baru itu orang tua saya tahu kalau itu bukan nyuri ya. Itu sejarahnya saya suka menanam teman-teman. Dan itu terbawa sampai ke tempat saya ini merantau ya. Walaupun cuma di pot kecil, dibikin rak-rak, itu saya menanam apa saja. Awalnya sih bunga. Waktu saya masih belum nikah dulu, sudah kerja itu saya nanamnya bunga. Tapi setelah menikah suami saya bilang, coba tanam sayuran gitu. Ya sedikit-sedikit saya tanam sayurannya. Walaupun hasilnya kurang maksimal ya kalau sayuran tuh. Ih, saya takut ada ulet. Mana sih? Bukan. Saya kalau nanam sayuran itu banyak nggak jadinya karena hamanya itu sayuran kan banyak banget. Bukan cuma ulat ya. Keriting daun itu yang paling parah. Sama kutu putih. Tapi yang paling susah diatasi menurut saya itu keriting daun, karena dia itu berpengaruh ke hasil ya teman-teman. Daunnya jadi nggak bagus, bunganya ya nggak bagus, buahnya nggak jadi, dan itu susah diatasi. Kalau disemprot itu biasanya hilang, tapi daunnya ya ada yang gosong, ada yang rontok gitu kan. Baru nanti tumbuh daun baru lagi, baru kelihatan bagus gitu kan teman-teman. Dan saya memang tidak menggunakan pestisida atau insektisida yang beli ya, maksudnya yang buatan gitu, kimia buatan. Ya bukan kenapa-kenapa teman-teman. Pertama kan bahaya, karena kan saya bukan pekebun besar ya, cuma hobi kecil kayak gini. Kalau menyimpan racun itu takut nanti kan ada anak-anak atau nggak sengaja ada hewan peliharaan yang kena. Terus mahal juga kan teman-teman. Jadi saya usahakan itu pakai yang organik. Ngirit. Aslinya ngirit ya teman-teman, ngirit, nggak ngeluarin apa-apa. Yang ngeluarin sih sebenarnya kan ngambil bumbu di dapur, yang dipakai kan perbumbuan di dapur teman-teman. Tapi nggak usah beli, maksudnya tuh nggak usah beli yang khusus gitu. Nah, sudah ada di dapur tinggal ngambil. Ini nanti saya tanami cabai karena masih ada sisa yang tumbuh itu, masih ada yang bagus yang masih bisa ditanam. Pupuk juga saya pakai seadanya ya teman-teman.
Kalau dulu waktu main bunga nggak ada sayuran gini, saya pakai NPK, tapi karena ini ada sayurannya ya akhirnya sekarang ya pakai yang organik ya, karena dimakan teman-teman. Ini ada apa ini, saya buang biji jeruk ini, numbuh pada numbuh ini, saya pertahanin ada 3. Penasaran saja jadinya nanti itu jeruk apa gitu. Oh ini putus jeruk juga ini, jeruk. Tapi yang biasa saya makan itu jeruknya jeruk santang yang kecil-kecil itu, yang kuning kecil-kecil. Ini sayang banget ya, cabai. Keriting dia teman-teman, ya kecabut, tapi masih bisa nggak ya ini, sayang loh. Coba deh kalau masih bisa bertahan dia. Bismillah, soalnya sudah keriting parah itu. Tadi mana hilang ini nih, saya kasih temen deh. Mudah-mudahan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Rencananya besok saya mau bikin pestisida yang organik dari bawang putih sama dicampur rempah-rempah ya. Dan kemarin baru dapat info karena saya melihat di FB ya, itu keriting seperti ini diatasi menggunakan bawang putih dan rempah-rempah. Disemprotnya itu 3 hari berturut-turut, kemudian dijeda berapa hari, kemudian disemprot lagi. Nah mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Ada cabenya sebenarnya ini pada kecabut. Nggak selamat cabai yang di sini teman-teman, masih ada. Sayang sekali, tapi mudah-mudahan itu masih bisa tumbuh ya. Saya tuh sering banget semai cabai juga keriting, akhirnya tidak saya pindah tanam. Tapi ini benar-benar sayang karena ini cabai gendot teman-teman, cabai yang itu loh, seperti paprika itu ya. Gagal lagi, yang dulu gagal sekarang gagal lagi. Belum rezeki teman-teman untuk menanam cabai gendot ya. Benar-benar ini seperti ini bisa hidup enggak nih, akarnya putus, nggak tahu. Hidup alhamdulillah, enggak ya sudah, belum rezeki.
Bismillah ya Allah, semoga hidup. Nih sudah ada 2 yang kosong, itu 2 di atas, sama ini 1, 2, 3, 4. Banyak yang kosong. Ini cabai rawit teman-teman yang mau saya pindah, tapi karena ini panas banget, sepertinya pindahnya nanti sore ya. Ini ada bisa dipindah. Ini dapat 2 pot yang ini. Kemudian ini cabai besar sepertinya. Ini ada beberapa yang bisa dipindah nanti. Sore mungkin baru saya pindah ya teman-teman, karena ini panas, sudah panas. Nah inilah teman-teman hasil panenan saya hari ini. Alhamdulillah walaupun cuma sedikit, tapi kebun mini depan rumah ini tetap menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati ya teman-teman. Ini juga ada bunga telang. Ini nanti ditaruh freezer ya teman-teman, nyimpennya di freezer jadi warnanya tetap cantik. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen di channel Idava SF. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia, amin. Tetap semangat menanam agar kita bisa menyumbang oksigen untuk bumi kita tercinta. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.